Setelah sampai di perbatasan Kusnia Malebari, Sayyidina Anwar bertemu Azazil yang memperkenalkan diri sebagai kakeknya dari pihak ibu. Azazil juga menceritakan bahwa dirinya dulu menyamar sebagai pertapa tua yang telah mengajarkan segala macam ilmu kesaktian sewaktu Sayyidina Anwar bertapa di hutan Ambalah di Tanah Keling. Sayyidina Anwar bertanya alasan apa yang membuat Nabi Adam berwasiat agar dirinya tidak lagi berhubungan dengan Azazil. Azazil pun menceritakan latar belakang permasalahan ini. Dulu di Taman Surga, ia adalah pemuka kaum yang paling tekun beribadah kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan berkehendak memilih manusia bernama Adam sebagai khalifah di muka bumi. Para malaikat menyampaikan keluhan kepada Tuhan bahwa manusia hanyalah makhluk yang suka berbuat kerusakan. Tuhan lalu mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam sehingga para malaikat pun mengaku kalah. Maka ketika Tuhan memerintahkan kepada para malaikat untuk menyatakan tunduk dan memberikan penghormatan kepada Nabi Adam, mereka pun serentak mematuhi kecuali Azazil, sang pemuka yang dulu bernama Abid. Azazil tetap pada pendiriannya bahwa manusia adalah makhluk yang mudah berubah-ubah hatinya sehingga tidak layak mendapatkan penghormatan. Karena menolak perintah Tuhan itulah Azazil pun dikeluarkan dari Taman Surga. Sayyidina Anwar mendengarkan cerita itu dengan seksama dan merasa pendapat Azazil ada benarnya. Namun menentang perintah Tuhan jelas adalah perbuatan yang keliru. Ia tidak mau terlibat dalam permusuhan antara Nabi Adam dan Azazil karena keduanya adalah sama-sama kakek baginya. Ia hanya ingin bisa hidup abadi seperti bangsa malaikat. Azazil berjanji akan membimbing cucunya itu dalam mewujudkan cita-citanya. Sayyidina Anwar sangat gembira dan bersedia mematuhi segala nasihatnya. Mereka berdua lalu berangkat menuju ke kutub utara untuk mencari sumber keabadian tersebut yang konon akan memancar dari mustika awan mendung di sana. Azazil dan Sayyidina Anwar akhirnya sampai di tanah Lulmat yang terletak di balik kutub utara. Di sana Sayyidina Anwar kemudian bertapa memohon kemurahan Tuhan. Setelah sekian lama bertapa melawan hawa dingin, datanglah sekumpulan awan mendung yang berasal dari lautan rahmat. Dari awan mendung tersebut memancar keluar air keabadian yang disebut Tirto Marto Kamandanu. Atas nasihat Azazil, Sayyidina Anwar segera mandi dan meminum air keabadian tersebut. Setelah itu, ia pun berniat menampung air yang masih terus memancar agar kelak bisa diminum anak cucunya. Namun, ia tidak tahu bagaimana caranya dan juga tidak memiliki wadah yang tepat. Memahami hal itu, Azazil pun menyerahkan supu manik Astogino, milik Nabi Adam dan Siti Hawa. Dulu, supu manik tersebut menjadi wadah benih yang mereka keluarkan saat peristiwa lahirnya Nabi Sis. Cupu manik itu kemudian terhempas oleh angin topan dan ditemukan Azazil di dalam lautan. Sayyidina Anwar menerima cupu manik itu. Meskipun ukurannya kecil, namun memiliki daya kesaktian mampu menampung semua air keabadian yang dipancarkan awan mendung tersebut sampai habis. Setelah dirasa cukup, keduanya lalu pergi meninggalkan tanah Lulmat.